Perkenalkan, nama saya Niswati Solehadi Septiana dengan NIM 2412540. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sejarah perkembangan pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu perencanaan pendidikan, Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan teman-teman kelas MPI 3B yang saya banggakan. Teman-teman tahu nggak sih kenapa pendidikan itu penting? Coba bayangin, kalau nggak ada pendidikan, kita nggak bakal bisa baca, nulis, atau ngerti teknologi yang sekarang sedang kita pakai. Bahkan, hal kecil dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, contohnya makan pakai sendok, ataupun menghidupkan kompor di rumah, itu juga hasil pendidikan walaupun bentuknya sederhana. Nah, pendidikan ini nggak muncul tiba-tiba. Dari zaman nenek moyang sampai zaman digital sekarang, pendidikan terus berubah. Ada masanya orang belajar cuma dari pengalaman, dari kehidupan sehari-hari. Ada juga yang masanya pendidikannya itu dipengaruhi oleh agama, filsafat, bahkan politik. Jadi perjalanan pendidikan itu panjang banget dan penuh cerita menarik. Mari kita masuk ke materi. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perjalanan peradaban manusia. Sejak masa kuno, pendidikan telah menjadi sarana utama untuk mentransfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan keterampilan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan bukan hanya sebuah proses transfer informasi, melainkan juga sebuah upaya pembentukan kepribadian karakter, serta cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Seiring perkembangan zaman, pendidikan mengalami berbagai transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang ada. Jadi maksud di sini, kalau kita lihat sejak zaman kuno, pendidikan selalu menjadi kunci penting dalam peradaban manusia. Di masa-masa awal, orang tua ngajarin anaknya cara berburu, bertani, atau bikin alat sederhana. Itu udah bentuk pendidikan walaupun belum ada istilah sekolah. Tapi pendidikan bukan cuma soal ilmu praktis, dia juga membentuk karakter kepribadian, bahkan cara pandang kita terhadap hidup atau terhadap dunia yang sedang kita jalani. Makanya pendidikan itu nggak bisa dilepasin dari perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, pendidikan terus bertransformasi. Kalau dulu belajar itu cukup dari orang tua atau tetua atau kayak nenek moyang kita gitu di masyarakat. Sekarang kita sudah kenal yang namanya sekolah, kurikulum, guru profesional, bahkan teknologi digital yang bikin belajar lebih gampang. Nah, di sini saya mencantumkan 3 rumusan masalah untuk materi ini. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah perkembangan pendidikan di masa lalu. Yang kedua, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi pendidikan saat ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan pendidikan di masa lalu. Sejarah pendidikan telah dimulai sejak peradaban manusia pertama kali berkembang. Pada awalnya, pendidikan dilakukan secara sederhana melalui pengalaman hidup sehari-hari. Orang tua ataupun orang yang lebih tua dalam kelompok masyarakat menjadi pendidik alami bagi generasi muda. Metode pembelajaran masih bersifat praktis, seperti mengajarkan cara berburu, bercocok tanam, atau membuat alat-alat sederhana. Pendidikan pada masa itu belum filsafat formal, melainkan berorientasi pada kebutuhan hidup dan kelangsungan komunitas. Pada masa peradaban kuno, pendidikan mulai mengalami sistematis. Di Mesir, misalnya, pendidikan sangat dipengaruhi oleh agama dan praktik keagamaan. Para pendeta menjadi guru utama karena mereka memiliki pengetahuan tentang tulisan hieroglif, astronomi, dan ritual keagamaan. Di Yunani, pendidikan berkembang dengan menekankan pada pengembangan akal budi. Filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memberi kontribusi besar dalam membentuk sistem pendidikan yang berfokus pada logika, filsafat, dan etika. Kalau kita lihat ke belakang, pendidikan itu sebenarnya sudah ada sejak manusia pertama kali hidup di bumi. Jadi, pendidikan bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Bedanya, zaman dulu itu pendidikan masih sangat sederhana. Belum ada sekolah, belum ada buku, apalagi teknologi yang kita gunakan seperti sekarang. Pendidikan waktu itu dilakukan lewat pengalaman hidup sehari-hari. Misalnya anak-anak belajar dari orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kelompok atau kayak belajar sama nenek moyang gitu. Kalau orang tua bisa berburu, mereka ngajarin anak cucunya cara berburu. Kalau orang tua bisa bercocok tanam, mereka mengajari anak cucunya supaya bisa juga bercocok tanam. Jadi, pendidikan waktu itu sifatnya praktis dan langsung dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, seiring perkembangan zaman, manusia mulai membangun peradaban. Disinilah pendidikan mulai lebih teratur atau sistematis. Contohnya di Mesir kuno, pendidikan banyak dipengaruhi oleh agama. Para pendeta jadi guru utama karena mereka punya pengetahuan tentang tulisan dan juga ritual-ritual keagamaan lainnya. Jadi di Mesir itu pendidikan erat sekali kaitannya dengan ajaran agama. Di Yunani kuno beda lagi teman-teman. Di sana pendidikan lebih fokus pada akal budi, logika dan cara berpikir. Kita pasti kenal tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato dan Aristoteles. Mereka ini bukan hanya filosof besar, tapi juga memberi sumbangan besar dalam dunia pendidikan. Mereka mengajarkan bagaimana berpikir kritis, belajar filsafat, logika, dan etika. Jadi, pendidikan Yunani saat itu lebih menekankan bagaimana manusia bisa mengembangkan akalnya, bukan hanya sekedar keterampilan yang praktis. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pendidikan itu selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dari yang awalnya sederhana, lalu makin teratur hingga akhirnya jadi seperti sistem pendidikan yang kita punya sekarang. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang penuh dinamika. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, pendidikan umumnya berorientasi pada agama dan tradisi. Di kerajaan Hindu-Buddha, pendidikan banyak dilakukan di mandala, vihara, atau asrama pertapaan. Sementara itu, pada masa kerajaan Islam, pesantren menjadi lembaga pendidikan utama. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan masyarakat sekitar. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan dijadikan salah satu pilar utama membangun bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia telah berkembang pesat. Pemerintahan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang diperbaharui, peningkatan kompetensi guru, serta membangun sarana dan prasarana. Namun, tantangan seperti ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya kualitas pengajar di beberapa daerah, serta keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Jadi, jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan itu emang sudah ada ya teman-teman. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara, pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama dan tradisi. Jadi fokusnya bukan cuma pelajaran umum seperti sekarang, tapi lebih ke nilai-nilai keagamaan. Di kerajaan Hindu-Buddha, pendidikan banyak dilakukan di tempat-tempat suci seperti mandala, wihara, dan asrama pertapaan. Murid-murid belajar dari para guru atau biksu, biasanya tentang kitab suci dan ajaran agama. Di masa kerajaan Islam, pendidikan bergeser ke pesantren. Nah, pesantren ini yang menjadi lembaga pendidikan utama. Di sini santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti bercocok tanam atau berdagang. Ini menunjukkan kalau pendidikan itu memang harus berguna langsung di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu pendidikan setelah merdeka. Pondasi masa depan bangsa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa sadar betul bahwa pendidikan itu adalah kunci kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan dijadikan salah satu pilar utama membangun bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan menegaskan bahwa setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ini artinya pendidikan bukan lagi hak istimewa untuk segelintir orang, tetapi hak untuk semua rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tantangan dan peluang dalam pendidikan. Kita bahas tantangannya dulu ya. Tantangan terbesar adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, kualitas tenaga pendidik juga masih menjadi permasalahan serius. Tidak sedikit guru yang belum memiliki kompetensi sesuai standar, baik dalam metodologi maupun penguasaan teknologi. Selain itu, kualitas guru juga masih jadi masalah. Masih ada guru yang belum sesuai standar, baik dari segi metode pengajaran maupun penguasaan teknologi. Kualitas guru yang belum merata, tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang sama. Hal ini menyebabkan ada sekolah yang unggul, ada juga yang tertinggal. Nah, ini penyebabnya salah satunya itu kualitas dari guru. Jadi kalau teman-teman melihat ada sekolah yang akreditasinya A atau B atau udah unggul bahkan, itu tergantung kualitas gurunya ya teman-teman, salah satunya. Nah, terus di PPT ini saya tidak menyantumkan tantangannya yaitu mengenai biaya. Padahal mengenai biaya itu penting sekali teman-teman. Misalnya, buat apa kalau ada sekolah gratis, kita kasih keterangan nih, sekolah ini gratis, tapi masih banyak biaya tambahan. Contohnya harus bayar seragam, harus bayar uang ujian setiap semester,
harus ada biaya transportasi. Misalnya ada beberapa sekolah yang mewajibkan anaknya itu diantar jemput melalui mobil dari sekolahan, tapi itu harus bayar per bulannya. Nah, ini jadi tantangan bagi keluarga yang kurang mampu tapi ingin ada niatan gitu, menyekolahkan anaknya supaya anaknya berpendidikan tinggi, supaya anaknya bisa belajar, mendapatkan sekolah yang layak, mendapatkan ilmu yang layak. Ada juga tantangannya yang harus, zaman sekarang kan sudah era digitalisasi ya. Jadi apa-apa harus menggunakan internet, sedangkan ada aja yang keluarganya emang menengah ke bawah itu belum memiliki akses internet, belum memiliki HP. Jadi menghambat pembelajaran anak itu, karena di antara teman-teman yang lain misalnya ada online ataupun harus ujian lewat internet, tapi anak itu tidak bisa menggunakan itu. Nah, itu tantangannya juga, teman-teman. Lanjut, kita masuk ke peluang pendidikan di era globalisasi. Sebenarnya sangat besar. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif, dan menyenangkan. Kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan juga semakin terbuka, sehingga siswa maupun guru dapat saling bertukar pengetahuan lintas negara. Nah, untuk peluangnya banyak, teman-teman. Misalnya internet kan suatu peluang ya. Siswa bisa belajar di rumah, bahkan dari guru di negara lain. Jadi cakupannya luas gitu, jadi pendidikannya luas. Jadi kita bisa belajar bukan hanya di bangku kuliah atau bangku sekolah, tapi kalau kita ada guru ataupun kita ingin belajar dari luar negeri, bisa melalui akses internet itu. Selanjutnya itu kurikulum merdeka. Kurikulum berbasis merdeka ini memberikan ruang kreatif. Siswa tidak hanya menghafal, tapi juga mengembangkan keterampilan. Peluang ini bermanfaat sekali untuk generasi yang lebih kritis dan inovatif. Nah, mengapa sih ada tantangan dan peluang pendidikan itu? Karena pendidikan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Tantangan muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang tidak selalu bisa langsung diatasi. Sedangkan peluang hadir karena perubahan tersebut juga membawa manfaat bagi kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Ibaratnya gini, perjalanan panjang, ada jalan terjal, itu tantangan, tapi juga di tengah-tengah jalan kita bisa melihat pemandangan indah. Nah, pemandangan indah itu kita sebut peluang yang bisa dimanfaatkan. Jadi setiap ada peluang pasti ada tantangan dan ada solusi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sejarah perkembangan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman. Pada masa lalu, pendidikan berorientasi pada kebutuhan hidup dan moral. Sedangkan pada era modern pendidikan semakin terstruktur dengan tujuan mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Di Indonesia, pendidikan berkembang dari sistem tradisional, kolonial hingga nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas pengajaran, namun peluang besar juga terbuka untuk melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi global. Jadi, kalau kita rangkum keseluruhan materi yang saya sampaikan sekarang, sejarah pendidikan itu menunjukkan bahwa pendidikan selalu berubah sesuai zamannya. Dari yang awalnya praktis untuk kebutuhan hidup jadi sistematis dan berkembang dengan tujuan mencetak manusia yang berkompeten. Intinya, pendidikan itu kunci untuk membangun peradaban yang lebih baik. Jadi, peran kita sebagai generasi sekarang adalah memanfaatkan peluang yang ada sambil terus memperbaiki tantangan yang dihadapi. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan masih banyak kurangnya. Setelah ini saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya, silakan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.